Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aufa Qatranada min Jamiatil Islam Hukumiyah Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Al-Warbiyah. Kumtuhuna fi ma'hadi al-mu'minin Loh Bener Indramayu, Jawa Al-Warbiyah. Tayyib. Aghlaqat mu'dhamul hukumati fil alam muassasati ta'limiyata muaqqatan sa'yan minha ila haddin min tafashshi jaihatin COVID-19 wa qad athara hadzal ilaqu fi jami'i anha'il baladi fi ma yuqaribu sittun fi mi'ad min talabil alam wa qamat buldanu ukhra bi ghalaqi madarisi fi ba'di manatiki fiha mimma athara fi ta'limi malayin ad-darisina al-idhafiyyin wa ta'malul UNESCO ala taqdimi da'mi ila buldani min ajli takhfifi min ta'thiri fawri li'laqil madaris wala siyama ta'thiril ladhi tata'arradu lahu ashaddu fi'atin dha'fan wa hirmanan wa tas'a ila taysiri istimrariyah ta'limi li jam'i an tariqi ta'allamu an ba'du. Tayyib. Wal an sa'atahaddatsu bi ra'isil ma'hadi al-mu'minin Loh Bener Indramayu, Jawa Al-Warbiyah. Baiklah, di sini saya sedang bersama pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Mukminin Loh Bener Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problematika kegiatan belajar mengajar masa pandemi ini, pandemi corona ini. Belajar itu dalam konsep Islam itu di mana saja, termasuk di dunia pendidikan di Yunani juga, di luar rumah bisa menjadi tempat yang baik untuk belajar. Berkaitan dengan pandemi yang melanda dunia, termasuk di negara kita Indonesia ini, sehingga para santri diminta untuk dipulangkan dan dianjurkan untuk belajar di rumah gitu. Memang semuanya ada plus minusnya. Untuk di awal mungkin kegiatan belajar di rumah ini bisa dikatakan cukup efektif dan juga bisa belajar mandiri bagi anak-anak kita. Tapi karena terlalu lama belajar di rumah, sedikit demi sedikit kontrol terhadap anak-anak kita yang ada di rumah ini mulai lepas, karena hanya bersifat penugasan tanpa ada ikatan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan belajar mengajar di rumah terjadi, sehingga hanya sepihak bagi kita untuk mengetahui kegiatan anak. Sehingga tidak sedikit dari para wali santri yang mengeluhkan kegiatan belajar mengajar di rumah yang dilaksanakan oleh anak-anak mereka karena kurang efektif dalam mengikuti kegiatan belajar yang diharapkan oleh pemerintah di masa pandemi. Oleh karena itu, harapan kita belajar di rumah tetap berjalan, tetapi kontrol dari guru yang ada di pesantren harus tetap berjalan. Namun kenyataan yang ada, ternyata tidak sedikit dari wali santri yang jaringan mungkin internetnya tidak sampai di rumah mereka, para wali santri dan santri kita. Itulah menjadi kendala bagi anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah secara kontinu dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 3 bulan kurang lebih. Di samping itu juga mungkin
secara ekonomi para wali santri juga sedikit terganggu karena usaha mereka yang biasa mendapatkan uang untuk kegiatan hidup keluarga sehari-hari juga ikut terganggu. Jangankan untuk membeli kuota untuk makan sehari-hari mereka mungkin cukup terbatas gitu. Jadi memang belajar di rumah ada plus minusnya. Bisa dikatakan plusnya anak-anak bisa belajar mandiri dan anak-anak bisa menyampaikan keluhan, kekurangan, ketidakmengertian mereka kepada kedua orang tuanya apabila orang tuanya punya pengetahuan yang ditanyakan oleh anak-anak mereka. Dan juga mereka sulit menanyakan kepada guru karena tidak dilangsungkan kegiatan itu secara bertatap muka dengan guru-guru anak-anak kita yang ada di rumah. Itu mungkin plus minusnya. Pastinya belajar di rumah itu bagus, tetapi kalau terus-menerus akan lepas daripada evaluasi. Baik Bapak, tadi sempat menyinggung keluhan dari wali santri, dan sekarang bagaimana keluhan dari para pendidiknya sendiri, Bapak? Kalau pendidik memang karena memang jiwa pendidik itu memang sudah menyatu dengan hati anak-anak, sehingga ditinggal oleh anak, jangankan sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Jadi mereka itu merasa kehilangan. Biasa mereka membagi ilmu, akhirnya mereka untuk sementara terhenti. Walaupun berdakwah itu tidak mesti bertatap muka dengan anak-anak, bisa dengan cara yang lain. Apalagi sekarang memang teknologi yang cukup canggih bisa mereka gunakan untuk menghubungi santri-santri anak-anak kita yang ada di rumah. Cuman yaitu kendalanya kadang-kadang informasi maupun nasihat-nasihat ataupun materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak sampai kepada anak-anak kita karena faktor mungkin rumah mereka itu bukan jauh dari jaringan internet ataupun mungkin keterbatasan wali santri untuk membeli kuota bagi anak-anak mereka. Itu mungkin keluhan daripada guru. Tapi intinya guru, jiwa yang ada dalam setiap guru pasti ingin selalu berdekatan dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini yang sudah diberikan pelajaran sekian bulan, sekian tahun, akhirnya lepas kontrol oleh guru-guru sehingga mereka salah gaul dan sebagainya. Itu mungkin keluhan daripada teman-teman guru. Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang telah kami urai tadi bisa menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semuanya tentang belajar di masa pandemi ini. Kami ucapkan juga mohon maaf apabila sedikit kurang berkenan di hati siapapun yang melihat dan mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.